kehilangan HP-nya saat sedang pelajaran agama berlangsung. Korban pun langsung mengadukan hal itu kepada gurunya. Dengan bukti rekaman CCTV, maka diketahuilah pelaku pencurian HP. Pembunuhan sadis dilakukan anak-anak. Anak-anak sejatinya memiliki jiwa yang bersih dan masih polos. Selebihnya mereka tumbuh menjadi anak pintar dan menggemaskan. Namun bagaimanakah jika anak-anak di belahan dunia ada yang hidup dengan pemikiran yang mengerikan? Bahkan di antara mereka telah menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat kejam di usianya yang masih terbilang dini. Nah, berikut ini telah kami rangkum sejumlah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh anak-anak di belahan dunia lainnya dalam sepanjang sejarah. Tentunya versi Celeb on News Viral. Dan yang paling viral baru-baru ini ialah pembunuhan sadis yang dilakukan bocah SMP berinisial IA, asal Magelang, Jawa Tengah. Pelaku tega menghabisi nyawa temannya sendiri hanya demi sebuah handphone. Kejadian bermula ketika korban merasa kehilangan HP-nya saat sedang pelajaran agama berlangsung. Korban pun langsung mengadukan hal itu kepada gurunya. Dengan bukti rekaman CCTV, maka diketahuilah pelaku pencurian HP tersebut ialah IA, teman korban. Dan sore harinya, pelaku IA mengajak korban dengan dalih mencetak atau print tugas di tukang fotokopi. Namun nyatanya, pelaku justru membawa ke perkebunan. Pelaku yang masih berusia 15 tahun itu rupanya telah merencanakan aksi bejatnya. Dengan celurit yang dibawanya, pelaku menghardik korban hingga tewas. Usai membunuh, jasad korbannya itu ditinggalkan begitu saja. Dan keluarga yang cemas lantaran korban tidak juga pulang ke rumah pun akhirnya melaporkan pada pihak kepolisian. Keesokan harinya ditemukan jasad korban kebiadaban bocah SMP tersebut yang penuh dengan luka tusuk. Kini kasus pembunuhan bocah SMP ini pun telah ditangani pihak berwajib dan masih dalam proses penyelidikan. Amarjit Sada. Pembunuh anak-anak lainnya ialah Amarjit Sada, bocah asal India yang dinobatkan sebagai psikopat paling muda di dunia pada tahun 2007 silam. Terlahir sebagai anak-anak dari keluarga yang sangat miskin dan juga banyak saudara, Amar tumbuh menjadi anak-anak yang kurang kasih sayang. Di usia yang baru menginjak 8 tahun, Amar telah mengakui membunuh 3 orang bayi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Entah apa yang merasuki pikiran bocah berkulit sawo matang tersebut, sampai tega membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Warga yang menemukan bayi malang itu segera melaporkan Amar ke pihak kepolisian. Amar pun ditangkap dan diinterogasi. Dalam keterangannya dijelaskan jika Amar mengakui semua kesalahannya dengan santai. Bahkan bocah itu sempat meminta biskuit saat pemeriksaan. Dan yang membuat paling tercengang ialah penuturan Amar dan ekspresi wajahnya yang tidak menunjukkan penyesalan atau bersalah. Polisi pun menganggap jika Amar memiliki masalah kejiwaan. Hal ini pun membuat Amar tidak dihukum di penjara dan hanya tinggal di sebuah panti rehabilitasi hingga usianya 18 tahun. Mary Bell. Bocah perempuan asal Inggris ini menjadi pembunuh di usianya yang masih 10 tahun. Mary Bell tumbuh dengan tidak adanya kasih sayang dari ibunya. Bahkan kelahiran Mary Bell pun tidak diinginkan sang ibu. Tentunya hal itu membuat psikis Mary Bell menjadi anak yang aneh. Kala itu tahun 1968, tepatnya di bulan Mei, Mary Bell melakukan aksi kejinya untuk yang pertama. Mary Bell dan seorang temannya membunuh seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun dengan cara mencekik. Namun karena usianya yang masih belum genap 11 tahun, cengkraman Mary Bell pun dianggap tidak cukup kuat meninggalkan bekas, sehingga menyebabkan ketidakpastian penyebab kematian korban. Lantas hal itu membuat Mary Bell melakukan aksi kejinya kembali di bulan Juli pada tahun yang sama. Mary Bell mencekik seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun. Lantas setelah meninggal,
Maribel meninggalkan huruf M di perut si korban menggunakan gunting. Tidak sampai di situ, Maribel juga memotong rambut korban, menyayat kaki, bahkan memutilasi korban. Sungguh sadis. Akhirnya kasus Maribel ini dipersidangkan tepat di akhir tahun. Karena usia Maribel yang masih di bawah umur, Maribel pun hanya dikenakan hukuman 12 tahun. Dan tahun 1980, di usianya yang ke-23 tahun, Maribel pun dibebaskan. Ia pun diberi identitas baru dan menjalani kehidupan barunya sebagai wanita dewasa. Tersiar kabar jika Maribel hidup di tepi pantai bersama putri kecilnya. Eric Smith. Di tahun yang sama pada bulan Agustus, warga New York digemparkan dengan berita pembunuhan yang dilakukan Eric Smith. Ya, bocah laki-laki berwajah polos dengan kacamata tebalnya dan masih berusia 12 tahun, tega mencabut nyawa seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, Derek Robbie. Kejadian bermula saat Eric tengah bersepeda sendirian menuju perkemahan musim panas di sebuah taman di Stuban. Kala itu tanpa sengaja Eric melihat Robbie, si bocah cilik, untuk membujuk pergi bersamanya ke sebuah kawasan hutan. Mimpi buruk itu pun terjadi. Di hutan yang sepi, bocah 4 tahun itu dicekik Eric hingga kehabisan nafas. Setelah lemas, bocah naas itu pun ditimpa 2 batu berukuran besar tepat di kepala. Begitu polisi berhasil menangkapnya, Eric pun sempat beri pernyataan yang menghebohkan. Dirinya melakukan aksi kejinya itu sebagai ajang balas dendam, lantaran kerap dibuli oleh seniornya. Tak hanya itu, Eric pun juga kerap mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya. Atas kekejiannya itu, Eric pun didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 di tahun 1994. Dan pada tahun 2014 silam, Eric pun dibebaskan bersyarat. Kalau misalkan ini harus ditutup nih, biar energinya nggak mental, nggak keluar. Iya, kadang kan begitu tuh. Iya. Wah, ya lagi harus gerakan slow motion. Si bantu. Wah, tuh. Nah, padahal kalau dibuka ya kelihatan banget lampu nih. Nih, tuh. Ya ampun, selama ini. Pesulap merah getol bongkar trik praktisi supranatural. Aksi Marcel Radival alias pesulap merah yang getol membongkar aksi tipu-tipu praktisi pengobatan supranatural mendapat perlawanan dari seorang praktisi supranatural bernama Abah Rahman. Dari video yang diunggah ke jejaring media sosial, terlihat praktisi supranatural bersertifikat itu meminta bantuan makhluk gaib untuk menyerang Marcel yang dianggap telah menghina profesi dan rekan-rekan.